Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendar Komik. Kita berada di Indonesia yang dimana mau musim hujan ataupun mau musim kemarau tetap aja gerah. Dan paling enak kalau kita tuh punya AC yang bisa dibawa kemana-mana, pindah ke kamar satu ke kamar lainnya. Nah, saat ini di pasaran ada dua AC portable yang paling rame, yaitu dari dua merek ya. Pertama dari Gree, yang kedua dari Midea. Nah, saat ini saya ada kedua produknya. Yuk kita compare bareng-bareng kira-kira produk AC portable mana sih yang lebih cocok sama pemakaian kita. Yuk kita kupas bersama. Oke, sekarang saya ada dua AC portable dari Gree yang serinya GPC P2 dan Midea MPHA CRN7. Nah, kedua AC ini tuh berada di kelas setengah PK. Cuma bedanya ya, untuk yang Gree ini BTU-nya lebih tinggi, ada di 5100 BTU. Sedangkan Midea cuma 5000 BTU aja. Ya, selisih 100 BTU sih, tapi lebih tinggi yang Gree. Dan walaupun BTU Gree lebih tinggi ya, lebih dingin secara angka, daya dari GPC P2 ini malah lebih awet ketimbang Midea MPHA CRN7. Jadi perbandingannya Gree ada di 535 watt, sedangkan Midea ada di 560 watt. Selisih dikit ya, tapi ya for your information aja. Kalau ngomongin harga, resmi Gree-nya lebih mahal sih daripada yang Midea. Untuk yang Gree ada di 3499 alias 3,5 juta, sedangkan Midea ada di 2.900.000 alias under 3 juta. Yang mana punya garansi yang sama-sama di 5 tahun service part dan 10 tahun garansi kompresor. Lama bener. Secara spek lebih unggul Gree ya, dengan BTU yang lebih tinggi dan daya yang lebih hemat. Walau diiringi harga yang lebih mahal. Jadi ya plus minus di sini. Material body dari kedua AC portable ini tuh sama-sama ABS alias plastik. Untuk yang Gree punya finishing doff dan Midea glossy. Yang doff cocok untuk pemakaian jangka panjang karena lebih minim baret. Jika dibandingkan dengan glossy yang kesannya tuh bersih mengkilap kalau bisa dirawat dengan baik. Kalau dari dimensi, Gree lebih tinggi dan kurus, sedangkan Midea lebih lebar. Ini sih selera ya, suka yang mana. Hanya aja AC Gree akan lebih irit tempat kalau kita simpen di sudut-sudut atau di celah-celah ruangan. Karena AC portable, aksesoris seperti remote, filter, installation kit, dan pipa pembuangan sudah tersedia. Kalau ngomongin filter, Gree punya dua pre-filter di belakang dan di samping, sedangkan Midea cuma ada di belakang aja. Filter Gree punya warna hitam, dan ini karena filter karbon aktif yang diklaim punya fungsi selain menyaring udara, bisa juga untuk menghilangkan bau, sehingga tentu udara yang dihasilkan lebih segar. Sedangkan filter Midea yang berwarna hijau ini fungsinya hanya sebagai penyaring udara aja. Secara komponen, AC portable punya dua bagian penting, yaitu evaporator dan kondensor. Untuk perlindungan evaporator, kedua AC itu sama-sama dilindungi dengan lapisan gold fin yang anti karat. Sedangkan bagian kondensornya Midea menggunakan silver fin. Sedangkan Gree masih pakai gold fin yang secara grade kualitas lebih tinggi daripada silver fin. Ya, ini mungkin kompensasi untuk harga yang lebih terjangkau di seri Midea ya. Karena dengan harga yang lebih mahal, kamu juga bisa dapat soundproof di AC seri Gree yang bisa meredam kebisingan dari kompresor. Kalau dari pertombolan, sama-sama dapat remote dengan fungsi standar remote AC pada umumnya. Cuma di Gree itu tombol di unit AC-nya lebih lengkap dan kita bisa on off, sleep, timer, ngatur suhu, ganti mode, ubah kecepatan kipas, dan timer tanpa harus menggunakan remote yang tersedia. Selain itu, untuk suhu sama-sama dingin ya, hanya aja di Gree ini bisa di set hingga 16 derajat. Sedangkan Midea cuma mentok ada di 17 derajat. Kalau saya sih biasa ngeset di 25 derajat aja, biar gak kedinginan.
Yang masih kurang dari kedua AC ini buat saya ya bagian swingnya ya, yang sama-sama harus bukanya manual, nggak bisa otomatis kayak di AC pada umumnya. Jadi jangan lupa ya dibuka habis AC-nya dihidupin. Jadi lebih bagus mana nih, AC Portable Gree dengan seri GPCP2 atau Midea dengan seri MPHA CRN7? Jawaban yang sulit ya, karena kedua AC ini tuh punya keunggulan dan kekurangan masing-masing. AC Midea cocok bagi yang mendang-mending budget under 3 juta. Tapi di sisi lain, kalau kita nambah dikit di AC Gree, kita tuh bisa dapat BTU yang lebih tinggi, daya yang lebih rendah, suara yang lebih senyap, dan filter karbon yang dapat menyaring bau. Selain itu masih ada perlindungan Goldfin yang lebih baik pada seri kompresornya. Susah sih kalau dibilang mana yang terbaik, karena kedua produk ini tuh sama-sama saling melengkapi kebutuhan market di rentang harga 3 juta kurang atau lebih. Tapi kalau pendapat saya pribadi ya, saya sih bakal pilih Gree. Karena kebetulan AC di rumah 2 biji juga mereknya Gree. So kedepannya gampang kalau mau cari service center, karena udah satu merek dan udah satu pabrik, gitu aja sih. Tapi selain itu juga saya suka Gree karena dimensinya tuh lebih kurus ya. Jadi cocok untuk disimpan di rumah saya yang kecil, yang nggak gede. Dan suaranya juga lebih senyap. Yang mana cocok untuk pengguna seperti saya. Nah ini suaranya, kedengeran nggak? Airnya cuma dikit aja. Jadi walaupun tadi ya seperti yang saya bilang ya, walaupun udah 1 jam itu cuma... Nah, lalu pasti ada yang tanya juga, Bang, kalau untuk pembuangan airnya gimana, Bang? Ya ini karena ini AC beneran, karena ini juga dibilang juga AC yang tapi bisa berjalan ya, ada juga air buangnya. Nah, di sini memang udah disediakan jalur pembuangannya ya, ada 2 biasanya di tengah sama di bawah. Nah, kalau kamu mau pengen make yang untuk waktu yang sangat lama sekali ya, saya sarankan kamu atur lagi jalur pembuangan airnya. Misalkan kasih selang atau dimasukin ke ember gitu ya. Nah, tapi kalau kamu nggak bisa selalu menyediakan salurannya, karena kan ini portable ya, dibawa kemana-mana ya, kamu bisa mengandalkan chassis di dalamnya. Jadi di dalamnya juga ada tempat penampungan air yang besoknya juga bisa kamu buang kok. Jadi tenang aja, masih bisa kamu pakai walaupun kamu tidak punya selang atau tempat pembuangan di kala itu. Kan namanya portable ya, jadi dia pindah-pindah biar lebih portable ya, dikasih chassis untuk menampung penampungan airnya. Nah, lalu kalau ditanya, airnya banyak mana nih Bang? Banyak yang seri Gree atau yang seri Midea? Nah, waktu saya coba di kedua unit ini, untuk yang Gree ini airnya dikit banget. Waktu saya pakai 8 jam, itu airnya waktu saya tuang di botol aqua, itu kayaknya cuma 200 ml aja. Nah, sedangkan waktu saya pakai Midea, saya pakai dalam waktu 4 jam, itu embernya lumayan banyak sih. Jadi mungkin sekitar untuk pengujian saya kali ini di unit ini, airnya di Midea dan Gree perbandingannya itu bisa 1:4 atau 6. Jadi lebih banyak Midea untuk air yang dihasilkan dari kerja AC-nya gitu ya. Untuk penggunaan listrik juga udah saya kasih lihat ya tadi ya, walaupun dia max-nya ada di 500-an watt ke atas, tapi kalau udah jalan dia cuma under 500 kok, jadi kayak 400-an gitulah. Dan seperti yang aku tunjukin tadi, tentu lebih hemat yang Gree ya, bisa lebih hemat antara 50-60 watt. Jadi kayaknya segitu aja informasi yang bisa saya tambahkan. Nah, buat teman-teman nih, untuk AC portable milih mana? Milih yang Gree atau milih yang Midea? Komentar di bawah ya, karena ya ini kan pendapat dari saya aja ya, saya juga perlu dengar pendapat dari teman-teman setelah dengar dari review saya barusan. Jadi segitu aja video yang bisa saya bagikan. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa komentar ya, bagusan yang mana?